Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dari program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Kali ini akan memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai sedimentologi, tepatnya adalah batuan sedimen karbonatan. Nah, langsung saja kita cekidot ke materi kita. Batuan sedimen karbonat merupakan batuan sedimen yang mengandung mineral karbonat lebih dari 50%. Menurut Patty Jones 1975, fraksi karbonat tergolong di dalamnya adalah aragonit, kalsit, dolomit, magnesit, ankerit, dan siderit yang lebih besar daripada fraksi non-karbonat. Batuan karbonat umumnya terbentuk oleh proses sedimentasi organik, sedimentasi mekanis, sedimentasi kimiawi, atau kombinasi dari proses-proses tersebut. Nah, di dalam mineral-mineral karbonat ada mineral yang mengandung CO3 dan satu atau lebih kation kalsium, magnesium, ferromaksian, dan juga mangan. Pada umumnya, mineral karbonat adalah kalsit atau CaC3 dan dolomit CaMgCO3O2. Batuan karbonat umumnya terdiri atas batu gamping dan juga batu dolomit, seperti yang kita lihat pada tabel di samping. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh dari batuan sedimen karbonat yuk. Nah, kali ini ada limestone atau batu gamping loh. Batu gamping merupakan salah satu contoh dari batu sedimen karbonat yang terdiri dari mineral kalsit CaCO3 atau Mg kalsit MgCaCO3. Limestone atau batu gamping ini mudah diamati karena sifatnya yang sangat mudah bereaksi dengan HCl. Yang kedua adalah dolostone. Nah, dolostone ini terdiri atas mineral dolomit, yakni CaMgCO3-2. Nah, kita juga harus tahu nih proses pembentukan sedimen karbonat. Seperti apa sih proses pembentukan sedimen karbonat itu? Yang pertama, dari proses in situ yang berasal dari larutan yang mengalami proses kimiawi maupun biokimia di mana pada proses tersebut organisme turut berperan. Yang kedua, perombakan butiran yang telah mengalami transportasi secara mekanik dan kemudian diendapkan pada tempat lain loh. Yang ketiga, proses diagenesa dari batuan karbonat yang lain. Sebagai contoh yang sangat umum adalah proses dolomitisasi, di mana kalsit berubah menjadi dolomit. Nah, ada pula tuh pada tabel yang dimana material-material sedimen itu terbentuk oleh proses sedimentasi menjadi batu gamping, dari organik menjadi terumbu, mekanis menjadi klastik atau kalkarenit, dan sebagainya. Nah, secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan akumulasi maksimum sedimen karbonat adalah lingkungan yang mempunyai kedalaman yang cukup, tidak terlalu dalam atau juga tidak terlalu dangkal. Dan yang kedua adalah hangat, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin loh. Yang ketiga, kadar garam yang cukup, tidak terlalu tawar dan juga tidak terlalu asin. Yang keempat, jernih, tidak terlalu banyak sedimen plastik darat. Dan juga yang kelima, makanan yang cukup. Posisi mineral dari batuan sedimen karbonatan. Mineral yang umum dijumpai pada batuan sedimen karbonatan yakni adalah kelompok kalsit, dolomit, dan juga aragonit. Nah, batu gamping atau limestone sejatinya disusun oleh kalsit lebih dari 90%, sedangkan dolomit atau dolostone tersusun oleh mineral dolomit lebih dari 90%. Ini menurut pendapat dari Box 1987 ya. Nah, kita bisa lihat nih di tabel bahwa ada kelompok kalsit, kelompok dolomit, dan juga kelompok aragonit sesuai dengan komposisi kimianya dan juga keterangan-keterangannya nih. Nah, kita lanjut nih ke komposisi kimia dan mineralogi batuan karbonat menurut Graha 1987 ya. Ada kelompok aragonit, CaCO3 ortorombic, ada kalsit, CaC3 heksagonal, ada dolomit, CaMgCO3-2, ada high magnesium kalsit, dan juga ada magnesit, MgCO3. Kita lanjut ya kepada komponen penyusun batuan karbonat Box
1992. Komponen penyusun batuan karbonat modern umumnya dibagi ke dalam dua bagian dasar, butiran atau grain dan lumpur atau mud. Yang pertama, butiran atau grain. Butiran adalah kerangka pada kebanyakan batuan karbonat yang terdiri dari endapan cangkang organisme atau skeletal dan endapan partikel dan agregat anorganik. Butiran biasanya dibagi menjadi dua kelompok butiran, yaitu cangkang dan non-cangkang. Menurut Box 1992 menyebutkan butiran non-cangkang ini dengan sebutan litoklas atau klastika batuan. Butiran karbonat dapat berukuran dari ukuran pasir sampai dengan berangkal. Bentuk butiran karbonat juga sangat bervariasi loh, mulai dari menyudut atau angular sampai dengan rounded atau membulat. Komponen penyusun dari batuan karbonat tadi yaitu butiran. Butiran ini dikelompokkan menjadi beberapa macam lagi nih. Nah, yang pertama kan ada butiran cangkang atau skeletal grain, di mana butiran cangkang ini terdapat pada batuan sedimen karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme penghasil material karbonat. Yang kedua, ada butiran karbonat non-cangkang nih. Butiran non-cangkang adalah partikel-partikel yang berasal dari proses fisika, kimia, ataupun secara biologi, dan butiran ini bukan merupakan bagian struktur dari organik. Berdasarkan ciri-cirinya, ada beberapa tipe butiran non-cangkang. Yang pertama ada lithoclast, ada cold grain, yang termasuk di dalamnya adalah ooid, oncoid, dan juga cortoid. Dan yang ketiga ada peloid dan pellet. Nah, kita masuk ke lithoclast ya. Lithoclast adalah fragmen sedimen pada batuan karbonat yang merupakan hasil erosi, kemudian tertransportasi dan diendapkan ke dalam cekungan karbonat. Ada dua jenis lithoclast, yaitu intraclast dan juga extraclast. Nah, di intraclast adalah kepingan batu gamping atau pengerasan sedimen yang berasal dari dalam cekungan pengendapan itu sendiri. Kepingan ini dapat berupa backrock, hard grounds, atau stromatolith yang semi terkonsolidasi. Dan juga yang kedua ada extraclast nih, yang merupakan kepingan batu gamping yang berasal dari batu gamping yang telah membatu dan terletak di luar cekungan, kemudian tererosi dan diangkut masuk ke dalam cekungan pengendapan. Kita masuk kepada yang bagian kedua adalah lumpur, yang dibagi menjadi dua, yakni lumpur gamping atau lime mud, yang merupakan batuan karbonat dengan butiran sangat halus, termasuk butiran dan endapan kristalin, yang keduanya berukuran sangat halus. Dan yang kedua adalah lumpur karbonat atau karbonat mud, adalah karbonat yang berbutir sangat halus, yakni dengan ukuran kurang dari 63 mikron, yang biasanya diidentifikasi menggunakan mikroskop. Kepada komponen penyusun batuan karbonat menurut Tucker 1991. Nah, ada non-skeletal grain yang terdiri atas ooid, yang merupakan butiran karbonat berbentuk bulat atau elips yang punya satu atau lebih struktur lamina yang konsentrasi mengelilingi inti. Yang kedua ada peloid, butiran karbonat yang berbentuk bulat, elipsoid atau meruncing yang tersusun oleh mikrit dan tanpa struktur internal. Dan yang ketiga adalah agregat, merupakan kumpulan dari beberapa macam butiran karbonat yang tersemenkan bersama-sama oleh semen mikrokristalin atau tergabung akibat material organik. Ada skeletal grain, merupakan butiran cangkang penyusun batuan karbonat yang terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil maupun pecahan-pecahan dari fosil makro. Yang ketiga ada lumpur karbonat atau mikrit, yang merupakan matriks yang biasanya berwarna geram. Yang selanjutnya ada semen. Nah, semen ini terdiri dari material halus yang menjadi pengikat antara butiran yang mengisi rongga-rongga pori yang terendapkan setelah fragmen dan matriks. Ini dia klasifikasi dari batuan karbonat. Menurut Grabau 1904, klasifikasi dari batu gamping berdasarkan ukuran butir dibagi menjadi 5, yakni ada kalsirudit, kalsirenit, kalsirudit, kalkarenit, kalsilukit, kalsipulverit, dan juga batu gamping organik. Nah, sedangkan menurut Dunham, kita bisa lihat pada gambar di samping bahwa batuan sedimen karbonat dapat
dapat dibedakan berdasarkan dari susunan bentuk butirnya. Presentasi saya, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan sampai